Semuanya perlu saya mengupas atau memaparkan kepada Anda terkait dengan apa? Terkait dengan persyaratan menikah, hal-hal yang penting yang harus diketahui tentang kantor urusan agama, ya. Persyaratan administrasi KTP dan KK, fotokopi kartu tanda penduduk, KTP dan kartu keluarga calon mempelai, ya. Jadi untuk perempuan membutuhkan fotokopi saksi, ya, dan juga lampirkan keduanya untuk fotokopi KK dan KTP kedua orang tuanya, ya. Jangan lupa ijazah juga dicantumkan untuk penyesuaian nama dan tanggal lahir. Jangan lupa akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran masing-masing calon mempelai, baik muda ataupun tua, duda ataupun juga janda, perawan, jejaka, semuanya wajib menggunakan KK atau melampirkan akte, maksudnya bukan KK, ya, akte kelahirannya. Jadi untuk seluruh pegawai staf yang ada di desa dan kelurahan, juga kecamatan, informasi ini juga harus tahu bahwa mulai 1 Januari atau 2 Januari 2025 wajib melampirkan akte seperti itu, ya, akte kelahiran. Jadi bukan kenal lahir lagi dan lain sebagainya. Pas foto 2x3, latar belakangnya biru, ya. Boleh gandeng dan boleh tidak gandeng. Surat pengantar RT RW untuk mengurus administrasi pernikahan di desa dan di kelurahan. Jadi setelah ada akte, KK, KTP, ijazah, ya, dan foto KTP semuanya itu menuju ke kelurahan atau desa, bilango atau Anda bilang mengurus berkas nikah, atau mengurus juga di dalamnya misalnya pindah nikah dan lain sebagainya. Jangan lupa mengingatkan beliau-beliau, ya, yang ada di desa dan di kelurahan untuk masalah apa? Surat pernyataan status itu harus, ya, bermaterai, ya. Janda atau duda, kemudian jejaka atau gadis, ya, istilahnya belum pernah menikah, itu seperti itu, ya. Untuk apa? Surat rekomendasi dari KUA tempat tinggal mempelai perempuan jika menikah di luar wilayah buku nikah orang tua. Kalau cuman yang ini sekarang jarang dicantumkan, ya, karena yang pokok itu, ya, akte itu, akte kelahiran, ya, fotokopi KTP orang tua masing-masing, ya, seperti itu. Penentuan jam nikahnya di mana, ya, di KUA atau di rumahnya, ya, atau di tempat tertentu, hotel atau masjid misalnya gitu, ya. Dan penentuan mahar itu ditentukan oleh calon mempelai, kedua-duanya nanti berunding seperti itu, ya. Seperti itu, dulur. Untuk persyaratan tambahan, ya, surat izin orang tua jika calon mempelai di bawah usia 21 tahun, ya. Itu harus, ya. Kalau di atas umur atau usia 22 tahun tidak usah pakai surat izin orang tua, tidak apa-apa, ya. Akte cerai jika salah satu calon mempelai pernah menikah sebelumnya, ya. Dan dihitung itu kalau 100 hari biasanya, ya. Dihitung kalau kurang dari 100 hari maka petugas yang ada di KUA akan memberitahu bahwa ini belum bisa menikah kembali dengan calon, ya, karena masih belum, masa iddahnya belum selesai. Maka petugas yang ada di kantor KUA itu nanti ngecek, pertama ngecek umur, ya,
mengecek umurnya. Kalau tidak 19 tahun ya nanti dibuatkan surat penolakan, ya. Seperti itu. Kalau ternyata di akte cerainya itu tertera tanggal berapa, bulan berapa, ternyata dihitung-hitung sampai dia nikahnya itu tanggal berapa, bulan berapa, ternyata belum mencukupi selesainya masa iddah, ya tidak bisa, tidak, walaupun kurang 1 hari, seperti itu. Maka penentuan tanggal dan harinya itu harus mengacu pada itu, akte cerainya itu, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya calon mempelai itu seorang duda atau janda, karena pasangannya meninggal, itu harus membuat surat kematian pasangan, itu harus ya, seperti itu. Batas usia pernikahan itu minimal usia 19 tahun ya untuk laki-laki dan perempuan, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu seperti itu ya. Kalau untuk yang non-muslim atau non-Islam, pernikahan harus dicatat di kantor catatan sipil. Tapi kalau untuk Islam, pendaftaran dilakukan di kantor urusan agama ya. Kira-kira ada 25 KUA ya di Banyuwangi ya. Setelah dokumen lengkap ya, lakukan pendaftaran dan pilih jadwal pelaksanaan pernikahan ya. Kalau kurang 10 hari atau 10 hari, 11 hari itu biasanya harus minta surat rekomendasi, surat dispen ya, surat dispen. Kemana? Ke kecamatan. Dispen ini dispensasi menikah, menikah 10 hari setelahnya dia mendaftar, seperti itu ya. Luar biasa, dispens. Harus ke sana ya. Sebelum ke KUA ya, Anda menuju ke puskesmas dulu. Ke puskesmas dulu ya. Pemeriksaan di puskesmas itu bertujuan untuk memastikan fisik dan mendeteksi potensi resiko penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan keluarga ya. Jadi berat badan, tinggi badan itu untuk mengetahui status gizi dan resiko kehamilan seperti resiko stunting ya pada anak, itu seperti itu ya. Puskesmas ya, itu penting sekali, harus berdua ya. Minimal bawa KTP saja bisa, tetapi langkah baiknya data berkas itu dibawa, seperti itu ya. Sebagai apa? Kelengkapan ya, barangkali ditanyakan oleh dokter yang memeriksa kesehatan Anda ya. Juga memeriksa tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi, apakah tekanan darah Anda terlalu tinggi dan sebagainya ya. Cek hemoglobin untuk mengetahui adanya anemia, kekurangan darah yang bisa berisiko bagi calon ibu, calon emak ya. Lalu di puskesmas diperiksa apa lagi? Pemeriksaan golongan darah ya dan resus ya. Penting untuk mengetahui kecocokan resus pasangan yang berdampak ya, yang dapat berdampak pada kehamilan. Screening penyakit menular, dites dulu, dideteksi apakah salah satu di antara kalian calon catin ini memiliki penyakit, ada virus HIV atau penyakit AIDS-nya, ada hepatitis B atau sifilisnya ya. Pemeriksaan lain yang terkait dengan penyakit infeksi ya, infeksi menular ya. Konseling kesehatan reproduksi, nah ini di BKKBN biasanya ya. Jadi memang harus ke puskesmas lalu kemudian ke BKKBN. Sedangkan ke BKKBN itu syaratnya harus ada surat sehat dari puskesmas. Jadi konseling kesehatan reproduksi
tentang kesehatan organ reproduksi, kesuburan dan persiapan kehamilan. Ya. Edukasi tentang pola hidup sehat sebelum menikah dan kehamilan ya. Di puskesmas juga diberikan konseling-konseling seperti itu ya, sambil diomongi. Nah, pemeriksaan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN lebih berfokus kepada konseling, penyuluhan ya, dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Jadi persiapan mental, psikologis untuk menikah, edukasi tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab suami istri, edukasi KB ya, kesehatan reproduksi juga, informasi tentang program keluarga berencana dan berbagai metode kontrasepsi, pentingnya perencanaan jumlah anak dan jarak kelahiran ya, pencegahan risiko kehamilan berisiko tinggi ya, ini penting banget ya, screening risiko apa? Stunting ya. Nah, di BKKBN itu juga berfokus pada pencegahan stunting pada anak dengan mengevaluasi status gizi dari calon emak, calon ibu ya. Informasi tentang pola makan sehat dan gizi keluarga. Seperti itu. Jadi alur yang harus dilalui Jatin itu ke puskesmas ya, ke BKKBN, pendaftaran LC-MIL ya. Apa LC-MIL itu? LC-MIL itu singkatan dari elektronik siap nikah dan siap hamil. Seperti itu ya. Itu wajib ya. Apa manfaatnya? Mencegah masalah kesehatan yang dapat apa? Mempengaruhi rumah tangga dan keturunan. Membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional. Mendukung program pemerintah dalam menciptakan keluarga sehat dan mencegah stunting. Walaupun di KUA nanti ada BIMWIN ya, bimbingan perkawinan ya, itu seperti itu secara religi nanti. Sedangkan yang nanti akan dicek adalah wali nikah ya. Dalam Islam adalah wali nasab ya. Ayah kandungnya, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki sekandung ya, keponakan laki-laki seayah, paman kandung ya, saudara laki-laki ayah sekandung ya, paman ayah, saudara laki-laki ayah seayah, sepupu laki-laki dari pihak ayah ya, itu seperti itu. Jadi bapak kandungnya harus bapak kandungnya, bukan bapak sambung atau bapak angkat. Maka ibunya harus ngomong, ini bapak kandungnya siapa, seperti itu ya. Jadi wali nikah itu siapa yang bisa menjadi wali nikah? Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Termasuk kakak kandungnya dan lain sebagainya. Cuman urutannya kan ada, habis ayah kandung adalah mbahnya ya, bapaknya bapak ya, dan sebagainya. Jadi saya ulangi untuk urutannya. Pertama yang mewaleni atau yang menikahkan, yang menjadi wali itu bapak kandung ya, ini prioritas utama ya. Yang kedua, kalau kakeknya ada dari pihak ayah loh ya, bukan dari pihak ibu, maka dia urutannya nomor 2 ya. Jika ayah kandung telah tiada atau meninggal misalnya, itu maka kakeknya, mbahnya dari pihak ayah. Keliru ya. Kemudian siapa? Saudara laki-laki sekandung ya, sebapak atau sebapak seibu ya, seperti itu ya. Jadi saudara laki-laki sekandung, kakaknya sampean, adiknya sampean yang sudah balik, tentunya ya harus beragama Islam ya. Saudara laki-laki seayah saja, nah, itu urutan nomor 4. Nah, seperti itu. Yang nomor 3, saudara laki-laki siapa? Sekandung, sebapak dan seibu.
Sekarang lanjut ya, menuju ke nomor 5. Keponakan laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki sekandung, ya. Keponakan laki-laki seayah, paman kandung, ya, adiknya bapaknya sampean atau kakaknya bapaknya, paman seayah, ya. Paman seayah, saudara laki-laki seayah, ya, seayah saja. Sepupu laki-laki dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman kandung, sepupu namanya gitu ya. Luar biasa. Kalau keponakan tadi kan anaknya kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya sampean. Ini cewek ini yang kalau Jawa nggak usah wali loh ya. Seperti itu. Syaratnya harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam maka nanti soalnya kakaknya, keponakannya, semuanya keluarganya kok agamanya lain, ya bisa pakai wali hakim. Insyaallah seperti itu nanti. Karena apa? Haknya sebagai wali gugur kalau agamanya bukan Islam itu, ya. Balik. Jadi kalau adiknya ternyata masih umur 15 tahun, belum balik misalnya, umur 7 tahun, ini tidak bisa, ya. Harus sudah dewasa, balik ya. Dan berakal, balik tapi misalnya gila, stres dan sebagainya. Ada gangguan jiwa lah, hilang akal, maka gugur, ya. Wali itu wajib laki-laki. Jadi wanita tidak bisa menjadi wali nikah. Dan adil, wali harus memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya, ya. Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat hak perwalian, berpindah ke wali hakim. Contoh misalnya mempelai wanita adalah mu'alaf, baru masuk Islam, sementara ayahnya masih non muslim, yaitu tadi syaratnya, makanya harus muslim. Lalu tidak ada wali nasab dalam urutan yang sah, atau semua telah meninggal dunia, atau wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang sah. Kadang ada ya seperti itu, maka bisa pakai wali hakim, namun harus tetap konsultasi ya dengan kepala KUA, dengan penghulu atau dengan staf yang ada di sana, seperti itu. Pernikahan misalnya lagi dilakukan di luar negeri atau wilayah domisili wali nasab, misalnya kok perempuan itu kerja di Syria, ya, dan wali tidak bisa hadir, misalnya, itu bisa pakai wali hakim, misalnya seperti itu, ya. Atau orang Korea, ya, orang Korea Islam dapat Bang Toyib yang ada di mana, di sini di Banyuwangi, ya. Nah, itu bisa, ya. Dan wali hakim itu biasanya adalah pejabat KUA, kantor urusan agama, yang ditunjuk secara resmi, seperti itu, ya. Pastikan identitas wali nikah yang sah, ya. Maksudnya yang sudah saya sebutkan itu tadi, ayah kandung itu menjadi wali sah selama memenuhi syarat wali nikah Islam, balik, berakal, laki-laki adil, ya. Tentu ayah kandung kan lebih tua, ya, seperti itu, ya. Pasti balik, ya. Tapi kadang tidak berakal, stres misalnya, atau terjadi kegilaan, kan kadang juga bisa terjadi, walaupun sangat jarang sekali, ya. Jika ayah kandung tidak diketahui atau tidak ada, maka hak wali berpindah ke wali nasab berikutnya. Jadi bapak kandungnya kok tidak diketahui kemana, sudah 15 tahun nggak ada kabar, ya, maka bisa berpindah ke kakek, ke saudara laki-laki kandung, ke paman kandung, ya. Ya, yang saya sebutkan tadi ada 9 tadi, ya. Gunakan wali hakim jika
wali nasab tidak ada, ya. Ayah kandungnya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada. Semua wali nasab menolak menjadi wali, gak setuju kabeh. Ya wali hakim seperti itu. Hak perwalian berpindah ke wali hakim daripada berzina dan lain sebagainya, ya. Maka pakai wali hakim. Kabeh nolak. Jangan menganggap nggak ada itu, ya. Anake dhewe gak gelem, ya, di kabeh pamane kakake keponakane gak gelem. Ya, misalnya lah. Tapi terkadang yang sering itu ayahnya kandung cerai ibunya dengan bapaknya, kemudian dirawat ibunya, kawin lagi ibunya, ternyata setelah umur 19 tahun ke atas mau nikah, nyari bapaknya. Bapak ijek banggel kadang. Masih benci atau masih dendam. Makanya orang yang terlalu dendam itu kan nggak baik, ya. Ya kan kalau bendang jaweng itu dikasih waktu 3 hari, setelah itu haram, ya. Jangan memperturutkan kebencian, ya. Jangan jangan berteman dengan dendam, ya. Sudahlah, kita punya kehidupan masing-masing, ya. Seperti itu. Wong itu anak Anda sendiri. Seperti itu, ya. Ya, tapi kita tidak bisa memaksakan karena apa? Masing-masing memiliki problema, cerita, story, sejarah sendiri-sendiri. Seperti itu. Hanya ini tugas RT RW juga untuk menengahi hal itu, ya. Para penyuluh agama yang ada di sekitar juga harus memberikan pengertian-pengertian yang positif dan bijaksana. Kalau semua wali nasab menolak menjadi wali, maka hak perwalian berpindah kepada pejabat resmi dari KUA yang menikahkan mempelai wanita, yaitu wali hakim. Kalau ternyata yang di kakak itu bukan ayah kandungnya, misalnya, ya karena prosesi seperti ini, ya, maka ada 2 cara ubah data di kakak dan akta kelahiran, tapi kadang susah, ya, mengubah itu. Ada yang nggak mau juga, apalagi sang ibu kandung itu sudah bersuami lagi, bapak kandung sudah beristri lagi, ya seperti itu, ya. Ada cara kedua, gunakan surat pernyataan yang tidak bisa mengubah data, ya. KTP-nya bapaknya, ya, dibawa, kakaknya bapaknya dibawa, itu seperti itu. Namun konsultasikan dulu, ya. Konsultasikan dulu dengan pejabat kantor urusan agama yang ada di daerahnya Anda, ya, di seluruh Indonesia. Seperti apa kalau misalnya ternyata bapak kandungnya sudah bukan salah satu kakak, ya, mudah itu, ya. Buat surat pernyataan wali nikah di kelurahan, surat pernyataan wali nasab, ya, bahwa wali nasabnya ini adalah ini. Makanya kan setiap kali berkas itu dibuat, statusnya dibuat, surat pernyataan wali juga dibuat, gitu, ya. Walaupun nggak ada di KK, di N1, di mana, di KK dan di KK terutama, ya, ada pernyataan wali, ya, walinya yang di jauhan itu tapi bisa hadir. Bahkan N1-nya apa itu pakai bapak kandung, ibu kandung, itu seperti itu, ya. Harus, tidak bisa pakai bapak angkat atau bapak sambung walaupun dalam satu kakak. Seperti itu, ya. Dalam hal ini Anda konsultasi kembali, ya. Seperti itu. Oke. Jadi proses administrasi di KUA, jika wali nikah adalah wali nasab, ayah kandung atau kerabat, pastikan walinya itu ada fotokopi KTP wali, ya, seperti itu, ya. KTP dan bukti hubungan keluarga. Jika menggunakan wali hakim, konsultasikan ke KUA terlebih dahulu. Biasanya KUA itu meminta surat pernyataan tidak ada wali nasab, ya. Surat keterangan asal usul calon pengantin dari kelurahan. Jadi dalam hukum Islam yang diutamakan adalah wali sah
secara agama, ayah kandung atau wali nasab lainnya. Data di KK hanya digunakan untuk keperluan administratif, seperti itu ya. Konsultasikan ke KUA setempat untuk solusi terbaik sesuai dengan kondisi dan aturan lokal ya. Setelah itu beres semuanya, nanti daftar online di SIM K4 ya. Butuh Gmail dan butuh password ya. Butuh password. Nanti teman-teman KUA yang akan membantu. Biasanya saya yang tukang bantu, dan teman-teman yang semua yang ada di staf KUA itu membantu ya. Itu sebenarnya haknya atau kewajibannya dari Catin ya, untuk mengisi barangkali, terutama nama tidak boleh keliru ya, nama mbahnya, nama orang tuanya ya, bapaknya bapak, itu tidak boleh keliru seperti itu ya. Karena pembetulan nama itu, kalau suatu saat buku nikahnya ternyata terjadi kesalahan, pembetulan nama itu harus ke pengadilan seperti itu ya, atau nanti di KUA konsultasi seperti itu ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, bapak saya yang menikahkan saya, yang menjadi wali nikah itu ternyata bukan ayah kandung saya, taunya dari tetangga atau dari ibu kandungnya, seperti itu. Saking karena malu atau karena ibunya tidak mau terus terang, akhirnya terpaksa menjadi wali nikah. Nah, bagaimana seperti itu? Jadi periksa keabsahan pernikahan secara agama ya, secara agama. Sebab apa? Wali nikah itu harus berasal dari wali nasab yang sah. Jika wali yang menikahkan ternyata bukan wali nasab, maka pernikahan dianggap satu, tidak sah secara agama ya. Jika wali tidak memenuhi syarat, hukumnya bagaimana ya? Kalau tidak tahu anak-anaknya, ya tidak tahu, tapi harus ada solusi ya. Ulangi akad nikah, tajdidun nikah ya, dengan wali sah ya. Jika ayah kandung masih hidup dan memenuhi syarat, gunakan wali nasab ya, seperti itu ya. Gunakan wali nasab. Jika tidak ada wali nasab, gunakan wali hakim. Wali nasab yang sudah saya punya tadi ya, gunakan wali hakim dari KUA. Jadi ulangi akad nikah. Mudah-mudahan tidak ada ya peristiwa seperti ini. Tapi biasanya ada. Kalau sudah tahu, ojo meneng-menengan, jalur ulangi tajdid nikah ya, diperbaharui seperti itu. Akad ulang tidak memerlukan pesta lagi ya. Cukup dengan ijab kabul di depan saksi dan wali ya, seperti itu. Namun ini konsultasikan ke KUA atau ulama ya. Anda laporkan masalah ini ke KUA setempat atau ulama terpercaya ya. Beliau-beliau akan mengevaluasi situasi ini berdasarkan fakta dan dokumen, memberikan arahan apakah akad perlu diulang atau cukup disahkan kembali secara administratif. Tapi yang lebih enak itu diulang ya. Kan tinggal ngasih nama wali nasabnya siapa dan lain sebagainya ya, daripada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu ya, seperti hati yang gusar terus dan lain sebagainya ya. Jadi perbaiki status administratif jika perlu ya, perlu ya, diubah seperti itu. Ajukan perbaikan data di KUA ya, surat keterangan dari kelurahan, surat pernyataan dari makmu, dari ibumu ya, dari ibu Anda. Kadang ini sudah lama ya Kak, baru tahu, siapa tahu ya. Jadi ternyata yang menikahkan dulu bukan walinya ya. Surat pernyataan dari ibu atau pihak yang mengetahui keadaan tersebut. Sekali lagi buat emak-emak, ibu-ibu, jujur ya. Jujur. Kasihan juga petugas KUA ya, kalau ternyata Anda atau suami Anda itu bukan bapak kandungnya dari anak perempuan Anda yang sudah melakukan pernikahan, ternyata bukan walinya ya,
bukan bapak kandungnya, bukan wali nasab yang sah. Ya. Jika diperlukan sidang di pengadilan untuk meresmikan itu, seperti itu. Ya, pernyataan bahwa memang betul-betul ini bukan bapak kandungnya dan sebagainya. Konsultasi ya. Barangkali saya ada kekeliruan, mohon maaf ya. Tetap ini saya ungkapkan seperti ini biar jelas seperti itu ya. Statusnya anak-anaknya yang sudah keluar atau sudah lahir itu maksudnya. Keluar apa? Ya keluar dari lahir maksudnya ya. Yang sudah dilahirkan itu bagaimana? Status anak tetap sah dan dianggap anak dari pasangan suami istri tersebut meskipun wali nikah sebelumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa pernikahan yang dilakukan dalam ketidaktahuan dan niat baik tetap menjaga kehormatan anak yang lahir. Seperti itu. Ya ini bermanfaat ya buat kita semuanya. Ya. Pertimbangan hukum di Indonesia pernikahan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah secara agama dianggap tidak sah pula secara hukum. Dengan akad ulang atau pengesahan nikah di KUA, status hukum pernikahan dan dokumen kependudukan seperti kakak akte lahir anak tetap diakui. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ternyata yang menikahkan dulunya adalah bukan wali nasab sah, maka akad ulang adalah solusi utama untuk menyempurnakan keabsahan pernikahan. Jangan khawatir ya, kan itu tadi ketidaktahuan, ya kan? Itu seperti itu. Tetap sah ya, tapi diulang seperti akad ulang. Konsultasi ya, konsultasi, komunikasi dengan KUA atau ulama adalah langkah penting agar solusi dengan aturan agama dan hukum. Ya, ojo benjang jaweng ya, ojo bendang jaweng. Tenang ya. Status anak tetap terlindungi secara agama dan hukum. Kemarin ada juga yang taukil wali Pak Rimin itu. Ternyata beliau dulu pernah nikah dan punya anak perempuan di Malang. Sedangkan beliau tidak bisa hadir. Maka solusinya adalah taukil wali. Ya. Apakah taukil wali itu? Proses pelimpahan hak perwalian dalam pernikahan. Seperti itu, dulur. Dalam istilah ini, wali yang seharusnya menikahkan, ya Pak Rimin yang semestinya menikahkan mempelai wanita ya sebagai ayah kandung, ini memberikan hak kepada orang lain atau pihak tertentu untuk menjadi wali nikah atas namanya. Ya. Jadi kenapa taukil wali dilakukan? Karena ya dilakukan jika wali yang sah tidak dapat menikahkan langsung karena beberapa alasan seperti berhalangan hadir, sakit misalnya, ya, lokasinya jauh akad nikahnya ya. Kemudian tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali tidak beragama Islam, ya, seperti itu ya, wali hakim tadi, atau menyerahkan kepada pihak lain karena kondisi kepercayaan atau kondisi tertentu. Tapi di konsultasi dulu ya, nanti kan diberikan nasihat-nasihat ya, solusi secara syah seperti itu. Nah, syaratnya bagaimana taukil wali ini? Agar taukil wali ini sah, ya, dianggap sah, harus memenuhi syarat ya wali asli. Jadi biasanya ya bapak kandungnya setuju menyerahkan hak perwaliannya. Taukil kepada orang yang berhak. Hak perwalian diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai wali, seperti kerabat lain atau pejabat KUA. Seperti itu.
disaksikan oleh saksi yang sah, 2 biasanya. Kalau kemarin 2 ya. Pak Hayat sama Pak Sidik kemarin. Ya. Harus dilakukan di hadapan saksi yang adil sesuai syariat Islam dan dilakukan oleh pejabat KUA, yaitu Bapak Kepala KUA atau penghulu ya. Seperti itu. Ada surat pernyataan taukil wali. Wali asli membuat surat resmi yang menyatakan dirinya menyerahkan hak perwalian kepada pihak lain. Biasanya ini dilakukan di KUA. Yang kemarin dilakukan di KUA ya. Seperti itu. Ada dokumen pendukung KTP wali asli dan wali pengganti, surat pengantar dari RT atau RW atau kelurahan jika diperlukan ya. Nah, taukil wali ini kapan pelaksanaannya? Dilakukan sebelum prosesi ijab kabul dimulai ya. Seperti itu. Jadi contoh pihak yang bisa menerima taukil wali, kerabat laki-laki ya dalam urutan wali nasab, kakek, saudara laki-laki, pamannya, keponakannya tadi ya, saudara saudara dari saudara bapaknya ya, paman tadi ya. Kan mestinya bapaknya, karena bapaknya masih hidup, ditaukil walikan ya, diwakilkan kepada itu tadi ya, seperti itu ya, karena rumahnya dekat dengan anak perempuannya misalnya ya, atau berhalangan hadir walaupun bapak kandungnya dekat misalnya ya, tapi kalau dekat ya harus bisa ya. Kalau pasrah wali juga bisa ke pejabat KUA. Kalau nggak bisa datang 1 hari atau 2 hari sebelumnya, pasrah wali dulu kepada penghulu atau kepada yang mau menikahkan ya, yang dipasrahi. Seperti itu. Begitu dulur. Atau kalau nggak bisa hadir, maka pejabat KUA yang menuju ke tempat bapaknya karena malu misalnya, aku nggak isu teko ya, nanti penghulu yang ke sana atau bapak kepala KUA yang ke sana, pasrah wali ya, itu bisa ya, insya Allah bisa. Kalau ada kekeliruan saya ngomong ini, komentar aja ya. Ya, jadi yang bisa menerima taukil wali itu selain kerabat dari bapaknya tadi ya, atau anak-anaknya yang laki-laki, pejabat KUA juga bisa, wali hakim, karena tidak ada wali nasab menolak tadi, seperti itu. Taukil wali ini diperbolehkan dulur dalam Islam jika dilakukan sesuai aturan syarat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan akad nikah dan menghindari pernikahan tanpa wali yang tidak sah menurut agama Islam. Jadi taukil wali ini adalah solusi ya, solusi praktis jika wali asli tidak bisa melaksanakan tugas seperti itu ya. Begitu. Ada hal-hal yang perlu tanyakan ke di KUA-nya masing-masing aja ya. Anggap KUA itu rumah sendiri seperti itu ya. Jadi tanya seperti itu. Nah, ada lagi itu yang hampir tiap hari ada, pindah nikah ya. Pindah nikah ini bagaimana? Numpang nikah di tempat lain. Ada yang dari luar numpang nikah di KUA-nya kita ya, seperti itu ya. Jadi calon pengantin melangsungkan akad nikah ya di luar wilayah tempat tinggalnya, itu namanya pindah nikah ya. Misalnya yang dari kota pindah ke daerah kita. Kalau misalnya saya tinggal di Banyuwangi ini, yang dari Sorono pindah ke Kalipuro, maka yang dari Sorono ini harus ada surat pindah nikah, rekomendasi surat pindah dari KUA Sorono. Pindah nikah di mana? Di KUA Kalipuro, seperti ini. Seperti itu ya. Atau yang dari Kalipuro pindah ke Sorono, ya urus dulu N1, N2 dan lain sebagainya itu ya. N1 itu surat keterangan untuk nikah, N2 surat keterangan asal usul ya.
N3 surat keterangan persetujuan mempelai. Kalau ya bukan, benar nih, surat keterangan persetujuan mempelai ya. Bukan surat izin. N4 loh, surat keterangan. Bukan. Ayat 4 itu surat keterangan tentang orang tua. Misalnya sudah ada itu semua, ya, maka apa? Anda ke KUA minta surat pindah nikah, seperti itu ya. Ya diurus seperti mengurus mau nikah itu, ya, dari desa, dari kelurahan. Setelah itu semuanya selesai, ya nanti kan dibuatkan surat pindah nikah dari kelurahan, surat pengantar ya, pengantar pindah nikah. Lalu harus menuju ke mana? Ke KUA minta surat pindah nikah, seperti itu. Nanti dikasih. Atau dari Serono tadi ke KUA-nya Kalipuro, maka harus ada surat pindah nikah dari Serono, seperti itu ya. Syaratnya ya sama persis seperti mengurus berkas nikah, itu seperti itu ya. Siapkan juga foto 2x3, seperti itu. Kalau mengurus ke KUA, ke desa dan kelurahan itu ya, kakak dari calon mempelai harus dibawa kakak KTP ya. Jadi enak proses, karena kan ada N1 tadi surat keterangan untuk nikah, itu harus ada siapa? Harus ada bapak ibunya, harus ada calon mempelainya, seperti itu ya. Mau nikah dengan siapa? Surat keterangan persetujuan mempelai dan lain sebagainya ya, seperti itu. Pokoknya siapkan foto saksi ya, untuk boleh dari saksi istrinya toh, yang penting 2 ya, atau dari sama-sama mengirimkan saksi yang ya, jangan lupa fotokopinya itu. Nah, kalau nikahnya di luar KUA itu ada biaya resmi yang harus dibayarkan 600. Kalau di KUA gratis ya. 600 ini Anda bayar sendiri di mana? Di bank atau pakai QRIS. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. QRIS itu kiris lah bacanya ya. Kalau di bank nanti sampai dikasih surat pengantar untuk bisa bayar apa? Biaya resmi nikah itu tadi ya. Seperti itu. Untuk memastikan kelancaran, konsultasikan ke KUA asal atau tujuan ya, mengenai dokumen yang perlu, karena aturan bisa sedikit-sedikit berubah, bisa sedikit berbeda, bukan berubah ya, sedikit berbeda, seperti itu ya. Maaf, barangkali saya keliru ngomong. Wah, ada juga yang tanya, saya ini wis tuwek nikah meneh, mosok apa harus ada akte seperti itu, akte kelahiran? Ya harus ya. Kalau sudah itu aturan resmi ya harus dijalankan. Buat para mudin atau rekan-rekan staf desa, staf kelurahan harus ada ya, staf kecamatan juga. Karena ini sudah aturan resmi. Mulai 1 Januari 2025 Anda bisa konsultasikan dengan KUA ya. Kan harus ada buku nikah orang tuanya. Biasanya persyaratan bikin akte kelurahan, akte kelahiran itu seperti itu. Nah, kalau nggak ada piye, ya pakai SPTJM, adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya dalam pengurusan akte kelahiran jika dokumen pendukung yang tidak lengkap seperti apa, buku nikah orang tua tidak ada. Fungsi SPTJM dalam pengurusan akte kelahiran ini menggantikan dokumen yang tidak ada. Karena kan sampean nikahnya udah tua ya, sudah duda, sudah apa, janda, nikah lagi, ketemu jodoh, suruh bikin akte. Ternyata salah satu syarat ya bikin akte itu harus ada
buku nikah orang tuanya, ya, yang asli. Ya, ternyata tidak ada, tentunya nggak ada. Seperti itu. Ada yang ada, tapi maka pakai SPTJM. Apa tadi? Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini dokumen resmi nih, ya, dalam penggunaan pengurusan akte kelahiran. Menggantikan dokumen yang tidak ada, ya, buku nikah tadi, ya. SPTJM ini jadi bukti sah bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak dari orang tua yang tercantum. Walaupun sampean sebagai anak, ya, umurnya sudah 50 dan lain sebagainya, ya. Ya, banyak yang nikah lagi 50, umur 45 itu ada. Jadi buku nikahnya orang tua, apalagi orang tuanya udah meninggal dan sebagainya, ya. Tapi mengurus akte itu salah satunya harus ada buku nikah orang tuanya, ya. Makanya buku nikah disimpan, ya, rekan-rekan semua. Itu seperti itu. Apa fungsi SPTJM itu? Mempermudah proses penerbitan akte kelahiran, ya. Sebab kalau tanpa buku nikah, biasanya proses pembuatan akte kelahiran lebih rumit, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi pelajari juga persyaratan bikin akte itu. Ya, biasanya ada keterangan kena lahir, ya. Beratnya Anda dulu masih lahir, awal lahir dulu berapa, dan sebagainya, gitu. Jadi dengan SPTJM, ya, kelurahan atau desa biasanya membuatkannya. Anda urus di sana. Atau kalau bisa ngetik sendiri anaknya, ya, anaknya aja bisa, ya. Tapi kalau pejabat desa dan kelurahan cepat, insya Allah seperti itu. Dengan SPTJM Anda, panjenengan tetap bisa mengurus akte tanpa harus menunggu dokumen seperti buku nikah resmi ini, ya. Seperti itu. Jenis-jenisnya SPTJM untuk status perkawinan, SPTJM untuk status kelahiran, ya. Seperti itu, dulur. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa SPTJM itu harus memakai materai, pakai KTP saksi, biasanya 2 orang. Seperti itu, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semangat buat Anda semuanya, dan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.